Saya tidak mau berpanjang kalam, tidak mau berpanjang kata. Yang ingin saya sampaikan adalah ke depan diperlukan orang-orang yang waras. Di depan diperlukan orang-orang yang semangat persatuan. Apa nggak ingat bahwa kita dijajah karena dulu kerajaan-kerajaan nggak pernah akur, saling ribut. Apa nggak ingat cerita Ket Arok, Ket Dedes, Tunggul Ametung? Hanya memperebutkan Ken Dedes loh ya. Ada Tunggul Ametung, ada Anusapati yang ribut nggak karuan dengan keris Empu Gandring yang saling bunuh. Lalu berangkat masuk ke dalam zaman VOC. Penjajah-penjajah itu senantiasa memberikan upeti kepada raja yang satu dan kepada raja yang lain demi untuk mengambil kekayaan Indonesia. Teman-teman sekalian, model seperti ini terjadi lagi. Apa kita nggak sadar? Apa para elit nggak tahu ya? Bahwa sekarang ini penjajah model baru itu mengobok-obok kita dengan kata-kata cebong, kampret, dengan kata-kata kadrun, togut, dolim, opar, kafir, dan sebagainya yang membuat kita semakin berpecah belah. Tahukah? Come on, mari kita bangun. Saya Kalasa sebagai host mempersilahkan kepada yang pertama kali hadir di sini. Yang terhormat, ladies first, Ibu Husnul Maria, saya persilahkan dengan segala hormat dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Haqqa hamdi wa syukru lillah haqqa syukri wa la khawla wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal saja saya bicara supaya nanti ustadz-ustadz yang lain bisa lebih panjang karena saya juga perlu belajar terus. Demokrasi karena saya political scientist, jadi saya bicara dari latar belakang sebagai seorang dosen ilmu politik. Demokrasi dan politik di era vaksin, pemaksaan pakai vaksin dan pejabat berbisnis PCI ya. Tapi insya Allah sebagai nanti di pertama tentu saja melanjutkan tadi Babe Haikal, politik sejak 2014 sebetulnya selalu 2012 sebetulnya ya. 2012 itu selalu dihadapkan dengan kita bicara tentang politik identitas. Nah, politik identitas kelompok selalu bicara bahwa Islam sebagai politik identitas itu dianggapnya sebagai demokrasinya mundur. Padahal di dalam konteks politik identitas menggunakan agama itu biasa saja, itu kategori sosiologis. Jadi bisa agama, bisa kelas, bisa gender, bisa yang lain-lain. Tapi itu seringkali kita dihadapkan padahal negara Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, the most populous Muslim country in the world. Tapi kita kalau bicara Islam, kita dianggap intoleran, dianggap radikal, dianggap teroris. Ini jadi persoalan. Ditambah lagi dengan isu 411, 212. Ini jadi persoalan pertama di dalam konteks kepolitikan yang sampai hari ini belum selesai karena itu juga didukung oleh global politics dengan 9/11 dan kemudian Islamophobia ya. Jadi war on terror dilanjutkan dengan counter violence extremism dengan polisinya deradikalisasi. Tapi itu semua gagal sebetulnya. Di dalam konteks politik global itu gagal. Nah, di Indonesia sendiri, kita seringkali di dalam politik ingin memisahkan antara agama dan politik, antara agama dan negara, ya dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya kesalahan sebetulnya. Kalau Anda mengikuti itu sebetulnya yang seringkali mungkin nanti Ustadz Muhyiddin bisa mengembangkan lagi. Saya selalu mengatakan bahwa the separation between state and church itu sebetulnya cara pandang dari gerakan Protestanisme. Makanya seringkali kalau dalam sistem pemerintahan Anda mau memisahkan antara agama dan politik, maka Anda sebenarnya penganut khilafah Kristen Protestan di dalam konteks itu. Nanti di Katolik dia tidak memisahkan. Ya, Anda kalau warga negara Indonesia misalnya ya lahir dibaptis di ujung Indonesia mana, desa mana, maka Anda otomatis memiliki 2 kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia, yang satunya lagi warga negara
Katolik Roma Vatikan. Jadi double citizenship, padahal citizens itu unsur penting di dalam konteks kalau kita bicara tentang state atau negara. Nah, jadi kalau kita balik lagi konstruksi dari negara Republik Indonesia, tadi Babe Haikal bicara tentang VOC dan sebagainya, sebetulnya negara Indonesia itu kan baru lahir 17 Agustus 45. Jadi sebenarnya yang dijajah oleh VOC dan Belanda itu adalah kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore dalam konteks itu. Nah, kalau demikian, kenapa kemudian sekarang umat Islam nggak boleh kita ngomong Islam? Halo, sebetulnya kalau kita bicara tentang pemilik saham sah dari negara Republik Indonesia adalah kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan Islam. Satu dua aja Hindu yang di Bali. Nah, balik lagi kita lompat ke demokrasi hari ini. Kita tujuan bernegara, ya tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian mensejahterakan rakyat Indonesia ya, rakyat yang disejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam konteks demokrasi saya selalu menggunakan 3 indikator. Pertama ada kompetisi excluding the use of force. Jadi nggak boleh itu yang namanya berkompetisi kemudian menggunakan misalnya aparatus negara, polisi, tentara dan BIN di dalam konteks kita berdemokrasi ya untuk kepentingan-kepentingan dari kekuatan politik tertentu. Yang kedua full participation, partisipasi. Jadi ekspresi berdemonstrasi itu bagian dari demokrasi berpartisipasi, menyampaikan, mengartikulasikan kepentingan dan sebagainya. Tapi di dalam konteks ini kawan-kawan kita pejuang ya berdemonstrasi untuk undang-undang omnibus, RUU omnibus 10 bulan di penjara. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata RUU omnibus law-nya atau undang-undangnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi walaupun diberi waktu 2 tahun. Saya kadang-kadang bingung karena memberikan waktu 2 tahun kepada eksekutif atau presiden di dalam konteks itu untuk melanggar konstitusi itu berat sebetulnya konsekuensinya. Karena apa? Pelanggaran terhadap konstitusi sebetulnya itu salah satu dari variabel untuk diimpeach oleh MPR. Nah, ini malah diberi kesempatan 2 tahun untuk melanggar konstitusi. Ini jadi persoalan. Yang ketiga, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tadi ada Ustadz Slamet, ya, bagaimana sekarang ini posisinya? Kalau kita bicara tentang undang-undang COVID, undang-undang omnibus, ada perubahan di dalam konteks itu. Nah, kalau dilihat dari aktornya, hari ini mungkin Ustadz Muhyiddin dan Ustadz Slamet harus maju ini. Sejak HRS ditangkap misalnya, ya, ditahan, oposisi loyal, non-parlemen, sebetulnya menjadi nggak ada. Nah, ini persoalannya. Kita tidak memiliki oposisi parlemen dan oposisi non-parlemen. Yang tadi dikatakan Ustadz Haikal, memang hari ini tokoh-tokohnya terpecah-pecah. Jadi pemersatu seperti 411212, kita kehilangan itu. Nah, di sini letaknya saya mengajak semua anak-anak muda untuk, ayo, gimana sebagai dalam demokrasi harus ada oposisi. Kalau tidak, menjadi demokrasinya mengarah kepada otoriter. Ini yang jadi persoalan. Nah, DPR, DPD, MPR hari ini itu disibukkan untuk bagaimana amandemen untuk kepentingan kelompok sendiri. Jadi ini juga persoalan DPD-nya bagaimana memperkuat kekuatan DPD kayak gitu ya, terutama posisinya di dalam by parlemen kayak gitu ya, di dalam bicameral di dalam konteks ini yang sebetulnya DPD tidak memiliki fungsi yang kuat. Saya seringkali mengatakan DPD di Indonesia seperti LSM yang dibiayai oleh negara. Walaupun biasanya mereka agak sedikit tidak suka dengan statement saya karena ketidakjelasan di dalam konteks konsekuensi dari fungsi-fungsi dari DPD itu. Nah, yang kedua, ini sangat penting di mana posisi tentara negara Republik Indonesia, TNI. Sejak reformasi, anti terhadap tentara ini luar biasa. Padahal tentara itu menjadi pilar yang sangat penting di dalam bangunan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan jangan salah, di dalam sejarah kepolitikan kita, aktor-aktor dari tentara dari mulai Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Kahar Muzakar, Nasution itu sebetulnya konsep-konsep Islam di dalam konteks itu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang
ya 10 November di Surabaya, teriakannya juga Allahu Akbar. Nah, posisi itu hari ini kemana? Posisi ini. Kenapa? Paling tidak dengan isu Papua, tentara tidak dilibatkan, tapi akhirnya tentara juga yang hilang nyawanya di dalam konteks itu. Bahkan kalau kita bicara tentang separatisme, ya, ini kan kita bicara misalnya dengan Papua. Hari ini kita itu menjadi isu yang sangat penting, tapi bagaimana respons pusat menganggapnya hanya sekedar kelompok kriminal bersenjata saja. Nah, di sini letaknya persoalan-persoalan, dan seringkali secara sejarah kita tidak menganggap bahwa Papua bagian dari Indonesia. Padahal wilayah Papua itu adalah wilayah Kerajaan Tidore. Bahkan pulau-pulau di Raja Ampat itu adalah Sultan Tidore yang memberikan nama-nama dari pulau-pulau itu. Jadi ini kembali lagi bagaimana bangunan konstruksi negara Republik Indonesia. Di mana posisi tentara hari ini? 65. Kalau dulu Nasution dengan civic fungsi sipilnya di dalam konteks itu, di fungsi ABRI di dalam konteks itu yang masih ABRI ya dulu, itu punya peran yang sangat penting dalam hari ini. Dengan membawa tentara ke barak, tapi tidak kemudian rangkanya, karena anti dianggap kalau militerisme dan sebagainya itu nggak ada. Semua negara membutuhkan tentara. Nggak ada yang tidak membutuhkan tentara dalam konteks itu. Nah, ini persoalan, dan seringkali kalau kita bicara misalnya kontestasi apakah ini kepentingan dari kelompok agama tertentu dan sebagainya, ini menjadi persoalan. Misalnya bagaimana Timur pisah, misalnya di situ juga ada persoalan-persoalan ada. Yang terakhir adalah isu pemilu 2024. Semua elit politik hari ini sebetulnya interlocking to maintain the power in 2024. Mereka semua. Menurut saya bisnis PCR pun juga berhubungan dengan bagaimana mempersiapkan yang namanya dana-dana untuk pemilu. Karena pemilu dengan model liberalisme, pemilu dengan model pasar seperti ini, populisme seperti ini, itu tidak ada yang namanya garansi mendapatkan pemimpin yang mampu itu bisa menang. Itu di dalam konteks sistem politik populisme, election yang dengan populisme tidak akan memberikan garansi bahwa yang baik, yang pinter, yang pandai itu bisa menang. Itu sudah satu teori gitu di dalam konteks kalau kita mempelajari politik, apalagi dengan maraknya money politics, apalagi transaksi, dan dengan yang saya seringkali sebut the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Makanya saya katakan prinsip utama di dalam pemilu, baik itu ilmu politik yang sekuler kayak gitu ya, maupun kalau kita bicara Islam, adalah kejujuran, jujur. Jangan sampai memindah-mindahkan suara, membeli suara, dan seperti itu. Jujur. Kenapa? Kalau Anda tidak jujur, kalau penuh dengan yang tadi saya katakan liberal Machiavellian, ya, manipulasi dan sebagainya, tidak akan membawa barokah kepada bangsa ini. Nah, ini sangat penting. Saya selalu bicara kepada siapapun politisi, bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin menang dengan cara jujur enggak? Dan itu masih ada pertanyaan beberapa waktu lalu, ya, Bintek DPRD masih ada pertanyaan mengatakan, oh Bagus ini beda. Jadi menyuap 20.000, 50.000 sampai 1 juta itu tidak akan membawa yang namanya keberkahan. Kita kadang-kadang malahan saya katakan Bapak telah menggerus salah satu dari rukun iman kita, percaya kepada qadar dan takdir. Bapak percaya enggak bahwa rezeki Bapak sudah dicatat di atas? Ini hal-hal yang kadang-kadang kelihatannya remeh-temeh, tapi itu sangat penting kalau Anda jadi politisi atau siapapun di dalam konteks merebut kekuasaan, berkompetisi dalam kekuasaan. Jujur. Kenapa? Rezeki Anda sudah dicatat kok. Jemput itu dengan cara jujur. Dengan cara bahasa saya adalah politik halal. Kita harus menebar politik halal. Nah, isu yang lainnya adalah presidential threshold. Ini membaca, saya nggak tahu belajar ilmu politik dari mana. Sebetulnya dalam konstitusinya itu kan syarat Anda langsung dilantik 50% plus 1, 18 provinsi minimal, dan tidak boleh ada kurang dari 20%. Kenapa jadi 20% pengusung? Nah, ini menjadi persoalan, akhirnya terjadi yang disebut persekongkolan jahat
ya antara oligarki ekonomi dengan oligarki politik dalam konteks itu untuk padahal tidak ada partai politik yang punya kursi 20%. Kenapa mesti harus bikin itu? Nah, tapi ini sebagai satu kesulitan yang harusnya bisa diangkat. Di sini letaknya saya sering kali bicara partai-partai yang baru, partai Islam yang dengan ideologi itu nggak apa-apa, itu bagian penting di dalam konteks identitas kok. Ya, Angela Merkel dari Jerman juga dari Partai Kristen Demokrat di dalam konteks itu. Nah, jadi untuk membentuk koalisi, ya. Jadi saya selalu bicara partai umat, partai Masyumi, PKS, PAN, PKB, P3, berkoalisilah untuk baldatun toibatun warobun wafur di Indonesia ke depan. Nah, pilkada direncanakan tidak ada. Akan ada tahun depan 101 kepala daerah yang itu PLT. Nah, ini jadi persoalan ini yang tadi saya bilang interlocking to maintain the power 2024. Nah, kemudian di 2023 akan ada lagi 117, jadi ada 271 menjelang 2024 kepala daerah yang nantinya itu diangkat. Nah, ini jadi persoalan karena di satu sisi sistem kita adalah dipilih, tahu-tahu ada 271 diangkat. Nah, PLT ini kira-kira bagaimana? Nah, menurut saya ini akan terjadi politicking. Jadi waspada di dalam konteks itu. Nah, isu lain policy pindah ibu kota. Tapi mungkin ini nanti isu sendirilah pindah ibu kota ini karena banyak sekali dari mulai regulasi, pelanggaran cacat proses, pilihan pindah, public etiknya, ekstraktivisme resources, kemudian itu tanah milik siapa, kemudian bagaimana nanti pindah dan sebagainya, uangnya mana, sekarang sudah mulai, kemudian nanti tukar gulingnya siapa, itu tanah itu milik para bandar siapa, oligarki ekonomi. Terakhir harapan. Kira-kira bagaimana ya harapan? Nah, ini pekerjaan yang luar biasa bagi Ustadz Muhyiddin dan Ustadz Slamet. Bagaimana sebagai negara Muslim terbesar di dunia, bagaimana kita berpolitik. Dianggapnya kalau berpolitik itu bisa menghalalkan segala cara. Padahal tentu saja saya kalau bicara di kelas maupun di ini, hati-hati Anda. Satu suara nanti akan menjadi sulit itu dihisapkan semuanya nanti. Halo, Anda sebetulnya nggak berhak 5 tahun duduk di istana. Ya, jadi nyuri kursi istana, nyuri kursi DPR, nyuri kursi bupati, gubernur, wali kota, DPRD dan seterusnya. Nah, ini jadi persoalan etika, ya. Kalau yang paling tinggi ya etika agama. Bagaimana komitmen kita? Bagaimana padahal di dalam pendidikan tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, tapi kita sudah lupa. Kita hilangkan itu. Nah, ini pekerjaan sebagai seorang yang beragama tidak boleh ada yang namanya putus asa. Insya Allah para pendiri bangsa kita Darul Akhdi wa Syahadah, itu negara persaksian perjanjian Pancasila, kembalikan lagi kepada butir-butir Pancasila, sila pertama sampai sila kelima itu. Insya Allah kita harus percaya Allah Maha Penolong. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnul, dengan segala macam kejeliannya, dengan kekuatan dari datanya, menyajikan kepada kita. Saya di tengah-tengah Ibu Husnul berbicara, ada rasa pesimisme. Namun di akhir kata akan timbul lagi optimisme karena putus asa itu adalah sebuah dosa. Masalahnya adalah apakah mereka yang duduk di pangku kekuasaan paham kata jujur? Karena dengan jumlah kekayaan yang ada pada mereka, dengan jumlah pendapatan, itu sudah mengindikasikan ketidakjujuran. Apalagi dalam proses duduknya mereka di tempat yang sekarang mereka duduki. Apakah tidak pernah ada money politik kepada si A, si B, si C, kepada kampung ini, kampung itu, kampung ini, kampung itu, untuk mereka duduk? Lalu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab berondongan pertanyaan dari pemindahan ibu kota yang Ibu Husnul Maria sampaikan? Nah, inilah indahnya dalam diskusi kali ini. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya terpaksa. Dan jangan lupa, hari ini jawaban-jawaban dari kegundahan yang disampaikan oleh Ibu Husnul, mohon jangan kemana-mana, karena ada rekan kita
Bapak Ihsanuddin Nursi yang udah siap di ujung handphone untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan buat kita semua. Pak Ihsanuddin Nursi, tolong jawab kegundahan kita. Apakah Indonesia yang adil dan makmur, yang rukun dan beradab, yang punya keadilan sosial, yang katanya musyawarah mufakat, yang katanya punya persatuan, yang katanya bertuhan, apakah masih ada di tahun depan? Saya persembahkan Bapak Ihsanuddin Nursi. Tafadhol. Terima kasih Ustadz Haikal Hasan. Sahib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ditanya apakah tahun depan kita masih punya harapan, maka sepanjang matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, sepanjang hayat masih dikandung badan, selama kekuatan nilai tidak tergusur, selama keyakinan masih dipegang, maka selama itu pula masih ada harapan. Jadi dalam bahasa saya, sisa-sisa waktu yang tersedia adalah pada hakikatnya sebuah harapan untuk tetap meniti kebaikan dan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum sampai titian akan kebaikan dan kebenaran itu, saya akan masuk ke dalam satu kondisi yang mungkin agak berbeda dengan kajian kebanyakan para ekonom di Indonesia. Saya tidak ingin terjebak ke dalam kajian-kajian yang sifatnya instrumentatif dan fungsional. Contoh sederhana soal besarnya anggaran pandemi, lalu atau bicara tentang besarnya anggaran infrastruktur, atau kita bicara tentang besarnya anggaran transfer ke daerah. Gitu. Karena ujung dari APBN di negara manapun yang dikejar adalah 5 hal. Yang pertama, sampai seberapa jauh dia bisa menurunkan angka kemiskinan. Dia bisa menurunkan angka pengangguran. Dia bisa memperbaiki Gini rasio. Dia bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dia bisa meningkatkan bagaimana orang punya harapan hidup untuk jauh lebih baik. Mobilitas vertikal ekonomi makin jelas, dan itu ditandai dengan meningkatnya kelas menengah. Dan karena itu yang terakhir adalah, ini di sini menarik, sampai seberapa jauh bangsa ini makin punya harkat martabat. Bukan sekedar pada level regional, tapi level internasional. Dengan indikator seperti itu, maka APBN sejak Orde Baru hingga hari ini sesungguhnya APBN yang menyesakkan dada. Kenapa? Karena angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, Gini rasio nampaknya membaik, IPM kelihatannya meningkat, tapi harapan hidup pada banyak orang seperti kita lihat, kita selalu digempur oleh proses pemiskinan struktural. Apa itu proses pemiskinan struktural? Cost push inflation atau inflasi karena kenaikan harga-harga itu tidak pernah bisa dihindari. Nah, pada saat pembicaraan cost push inflation itu mengemuka, maka inflasi punya saudara kembar, dia punya saudara kandung. Saudara kandungnya adalah suku bunga acuan dan nilai tukar. Nah, ketika kita bicara nilai tukar, bayangkan kalau nilai tukar selalu berada di mendekati ambang batas psikologis. Berapa itu 15.000? Kalau kita bicara nilai tukar yang membatasi 15.000, maka suku bunga acuan menjadi masalah. Itu artinya secara moneter dan fiskal, bangsa ini selalu dengan mudah diombang-ambingkan. Bangsa ini terlampau mudah untuk divolatilekan istilahnya, digonjang-ganjingkan. Nah, dari sanalah saya berpendapat bahwa sesungguhnya perekonomian rapuh. Nah, ketika perekonomian rapuh, dalam bahasa kerennya saya menyebut, tidak pernah terjadi fundamental makro Indonesia itu kokoh. Sejak saya di DPR sampai dengan hari ini, sesungguhnya yang terjadi adalah fundamental makroekonomi kita rapuh.
Karena fundamental ekonomi makro rapuh, maka sesungguhnya kita tidak pernah naik kelas. Dan karena itu kita tidak pernah menunjukkan satu harkat martabat bangsa yang punya posisi tawar demikian baik di panggung regional maupun di panggung internasional. Jadi jangan bangga kalau misalnya kita dapat kesempatan G20. Karena G20 cuma sekedar forum ngobrol-ngobrol, istilah saya. Ngobrol kanan kiri lalu punya semacam komunike bersama, komunike itu bersamanya sangat tergantung pada G7. G7 sangat tergantung pada G4. Siapa G7? OECD. Siapa OECD berikutnya? Ya 4. Special drawing right itu gitu. Jadi diukurnya kalau dilihat itu. Maka saya tidak terperangkap ke dalam kajian orang-orang yang sibuk dengan alokasi anggaran, tapi tidak menariknya ke dalam kerangka strategis dan nilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ngelihat sekarang misalnya angka hutang yang sudah 6.717 triliun dan tahun depan diperkirakan meningkat menembus sampai dengan 10.000 triliun. Banyak kata orang. Dan pernah ada asumsi jika pertumbuhan ekonomi 7% maka hutang 10.000 triliun itu nggak masalah. Terus terang saya sangat berbeda dengan kajian itu. Dan ketika Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang kita masih tetap dalam level aman, saya bertanya balik, minimal pada 5 hal pertanyaan saya. Dari mana kita menghasilkan dolar, dan apa bentuknya, gitu. Lalu kemudian kenapa kita suka meminjam dolar, yang kita tidak tahu basis dolar itu apa. Lalu mereka menjawab, oh iya, selama masih di bawah 30%, 60% terhadap utang terhadap PDB, ya nggak apa-apa. Makanya sekarang utang terhadap PDB 38,45. Padahal kalau kita lihat RPJMN, mereka hanya bergerak menargetkan 29 sampai dengan 31%. Dolar dihasilkan dari barang mentah, lalu kemudian utang terhadap PDB terus meningkat. Yang kedua. Yang ketiga, sumber daya produksi tidak kita kuasai, tidak dikuasai oleh domestik. Yang ketiga. Yang keempat, surplus ekonomi nasional itu selalu dibawa keluar, dan itu nampak dari bagaimana defisit di APBN, bagaimana balance keseimbangan primer itu terus menunjukkan untuk bayar bunga kita harus meminjam kembali. Itu hal yang berikutnya. Hal yang nampak juga terlihat dari neraca pembayaran yang negatif. Neraca pembayaran negatif sampai-sampai disebut oleh sebuah media mengatasi neraca pembayaran menjadi positif, turunin malaikat dari mana gitu. Nah, hal yang kelima adalah bisa terlihat dari bagaimana OECD menuding rendahnya tax ratio, bagaimana Moody's menuding buruknya pendapatan dalam negeri, dan akhirnya mengeluarkan lagi kebijakan tax amnesty yang menunjukkan sesungguhnya target tax ratio yang ditempatkan 20 sampai dengan 24 itu gagal. Mereka merancang 11,7% sampai dengan 12,5%. Dan karena mereka tidak pernah capai, maka mereka menggagas tax amnesty. Karena saya mengalami bagaimana berdiskusi dengan pejabat tinggi di level Kementerian Keuangan, juga berdiskusi dengan Komisi 11, maka saya tidak pernah mengerti landasan filosofi dari tax amnesty yang mereka buat. Kenapa? Karena data yang saya punya secara pribadi saja, misalnya, saya mendapatkan betapa banyak kejahatan perpajakan yang tidak diselesaikan. Artinya di level kebijakan, bukan lagi sekedar level instrumentatif dan fungsional kebijakan, tapi pada level kebijakan, basis level kebijakan, kita tidak punya pijakan yang kokoh sesungguhnya. Nah, ketika kita tidak punya pijakan yang kokoh itu, seperti nampak pada fundamental makro yang rapuh itu, maka kita akhirnya berpikir, alokasi ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Alokasi anggaran. Wah, orang sibuk bicara, oh makin membaik, bahkan BI menyatakan pertumbuhan bisa bergerak di antara 4,8 sampai dengan 5,4 untuk tahun 2021 dan tahun depan akan meningkat. Oh, nanti dulu. Kita nggak bisa bicara soal pertumbuhan yang jelas-jelas dalam teorinya sejak tahun 70-71 sudah dinyatakan gagal. 20, 10, 20, 11 keluar lagi kajian menyatakan teori pertumbuhan ekonomi berbasis trickle down effect itu gagal sesungguhnya.
lalu semua masyarakat di dunia terdiam karena memang tidak punya alternatif pilihan, itu berarti mereka tidak lihat bahwa krisis 2008 sampai dengan 2011 dan 2012 pendekatannya adalah pendekatan suku bunga acuan negatif, dan itu berarti mendekati dengan anti riba. Jadi ada problematik yang diselesaikan secara parsial di level internasional dengan menggunakan pendekatan Islam, tapi di sisi lain juga mereka mengakui bahwa ternyata pendekatan Islam adalah hal yang benar, dan sementara mereka juga tetap berpihak pada sikap greedy is good misalnya. Ketidakjujuran adalah soal biasa dalam ekonomi, dan memainkan persepsi adalah soal biasa aja. Itu yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga tidak heran kalau di rezim ini istilah yang digunakan oleh Soeharto dengan istilah deregulasi, debirokratisasi itu diulang. Padahal basis deregulasi, debirokratisasi itu adalah neoliberal. Dan ketika kita krisis kemarin, kita menggunakan istilah reformasi struktural, dan hasil reformasi struktural itu adalah kejatuhan bangsa Indonesia, sebagaimana saya dan kawan-kawan menggugat ke International Tribune karena IMF itu gagal, maka saya heran, bagaimana mungkin isu reformasi struktur itu kembali dikunyah dengan renyah, baik oleh media domestik maupun oleh namanya para pejabat di dalam negeri, dengan tetap menikmati istilah deregulasi dan debirokratisasi. Maka keluarlah kalimat ultra neoliberal sebagai produk dari ultra kapitalisme. Nah, kalau begitu, pertanyaan besarnya menjadi, apakah kita punya harapan ke depan? Karena dari aspek hulu itu kan simpulannya menjadi, dari aspek hulu itu kita sudah bermasalah. Ibarat tanaman, kalau menggunakan istilah Al-Quran, ibarat tanaman ini bukan sekedar rusak pada ranting, sekedar rusak pada daun karena serangan hama, bukan. Ini rusak sudah pada level akar. Bahkan sudah rusak pada level humus tanahnya. Sehingga akar yang ada itu tidak terlampau kokoh, dan batang yang ada pun sesungguhnya begitu rapuh gitu. Lalu keluarlah buku Bangsa Terbelah gitu ngelihatnya. Maka pertanyaannya menjadi, apakah kita masih punya harapan? Kita masih tetap punya harapan. Mari kita perbaiki humus tanahnya. Mari kita perbaiki akarnya. Mari kita kasih vitamin tuh tanah, istilahnya kasih benih yang benar gitu ya, kasih pupuk yang benar gitu. Lalu kemudian kita sirami dengan baik, lalu tumbuhlah akar dengan baik sambil kita jaga akar itu kemudian tidak diserang oleh hama. Dalam bahasa yang sederhana, harapan itu muncul kalau keluarga bangsa Indonesia itu sadar bahwa problematik kita adalah kita ribut sendiri, dan pada saatnya sama keributan itu diminta oleh pihak luar. Jadi ada dua problematik kalau saya ngambil dari struktur yang sekarang. Problem internal yang memang sengaja diacak-acak, dan problem eksternal yang memang kebutuhan untuk ngacak-acak Indonesia dalam perspektif ekonomi politik. Maka pertanyaannya, sebagaimana pernah saya nyatakan bulan April di 2016 di Petamburan, Ustaz Selamat Ma'arif hadir di situ gitu ya. Ketika Indonesia diacak-acak, maka yang diacak-acak itu kan cuma dua. Yang diacak-acak adalah umat Islam dan tentara. Nah, kalau tentara sudah kembali ke barak, kemudian jiwanya tidak lagi jelas bagaimana bicara secara konstitusi, maka yang tinggal bagaimana ngacak-acak umat Islam. Gitu. Dalam perspektif itulah justru saya melihat harapannya masih ada. Kenapa? Karena justru dalam sejarah Indonesia, sejak yang namanya Indonesia dipukul lewat inflasi, baik pada tahun 50-55 maupun pada tahun 65 maupun pada tahun 82 atau kemudian pada tahun 97-98, sesungguhnya bisa selesai. Tapi repotnya dalam perspektif ICT, nah ini menarik ini sih. Repotnya dalam ICT, rupanya justru UMKM sedang diluluh lantakkan atau diminimalkan kekuatannya. Di era sebelum ICT berkembang atau Internet of Things berkembang, ya UMKM masih berkembang dengan bagus. Tapi sejak yang namanya 2015 ke sini, UMKM terseok-seok habis-habisan. Apalagi dengan menggunakan Internet of Things, apalagi dengan menggunakan model-model platform di mana UMKM hanya bisa bergerak kalau jika masuk ke dalam platform. Marketing online, trading online menjadi masalah dengan sendirinya gitu. Dan ketika tidak masuk ke dalam platform atau marketing online itu, kita tidak nampak bagaimana memberdayakan UMKM. Pada saat yang sama, saya pribadi gitu, tidak melihat apakah UMKM itu memang diberdaya gunakan dalam perspektif persaingan yang sudah demikian bebas. Bapak Ibu sekalian,
ketika Obama jatuh, konsep Partai Demokrat tentang Trans-Pacific Partnership itu seakan-akan hapus untuk kawasan Asia Pasifik. Untuk kawasan Atlantik Utara, Trans Trade Investment and Partnership itu juga rontok. Tapi ternyata Demokrat tidak diam. Demokrat tetap melanjutkan di bawah sebelum Joe Biden berkembang dengan nama Regional Cooperation Economic Partnership sebagai kata ganti dari TPP. Motifnya tetap adalah pembentukan blok perekonomian, dan di balik blok perekonomian itu konstruksinya, konstruksi bangunan konstruksinya, bisnis level internasional regional tidak lagi dalam perspektif masuk ke negara. Negara cuma sekedar shelter gitu. Berikutnya kan mereka langsung dengan bisnis langsung ke masyarakat. Contoh yang paling sederhana adalah vaksin. Vaksin ini berikutnya akan nampak dari yang namanya cryptocurrency. Nah, kalau kita sudah bicara vaksin sebagai jembatan untuk masuk ke cryptocurrency, maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana peran negara menghadapi situasi ini? Saya terus terang, saya tidak sedang menebar kekhawatiran gitu ya. Tapi saya justru sedang berbagi bagaimana mengatasi persoalan. Hingga hari ini kita tahu, belum lama ini muncul lagi isu redenominasi. 1.000 menjadi Rp1. Pada saat yang sama kita tidak pernah tahu harga rupiah. Maka pertanyaan besarnya, jika tesisnya mata uang yang kuat adalah membuktikan perekonomian yang kuat, dan sebaliknya berarti mata uang yang lemah membuktikan perekonomian satu bangsa yang lemah, tidakkah redenominasi Rp1.000 menjadi Rp1 itu menggambarkan ekonomi kita rapuh? Dan saat kerapuhan itu muncul, kita tidak pernah tahu level kerapuhan kita itu tidak ada, kita tidak jelas. Kenapa? Karena harga rupiah tidak jelas. Itu karenanya di baliknya sekarang ada 2 RUU paling tidak yang saya tahu. RUU tentang harga mata uang rupiah dan RUU tentang redenominasi. Fiskal dan moneter sudah saya sampaikan, hulu problem itu sudah saya sampaikan, maka pertanyaan besarnya menjadi harapan apa dong yang kita punya? UMKM juga sudah dalam posisi terseok-seok. Anda lihat bagaimana orang punya kesulitan pendapatan dan yang bahkan UMKM sudah disasar pajak di tengah yang namanya perpajakan sesungguhnya tidak memberikan rasa keadilan. Harapannya tetap ada. Kekuatan masyarakat itu sesungguhnya kalau kita lihat dari bagaimana cerita masyarakat di Sumatera Utara yang melakukan pembinaan dari kelompoknya sendiri dan kemudian cerita kelompok masyarakat lain yang melakukan pembinaan masyarakat sendiri, maka kelihatan ternyata konsep ekonomi Islam itu yang menjadi jawaban. Saya ngambil contoh bagaimana Swiss dan Jepang memberlakukan tingkat suku bunga acuan negatif. Itu adalah anti riba. Dan ternyata mereka menyelesaikan dengan baik. Begitu juga ketika Amerika menerapkan satu kebijakan, misalnya dengan tingkat suku bunga mendekati 0, zero interest rate policy. Dan bayangkan bagaimana Biden dalam wawancara saya dengan Voice of America, dalam upaya mengatasi problematik tingkat ketimpangan dengan kanker stadium 4 dan tingkat rasialisme dengan kanker stadium 4 itu dengan biaya triliunan US dollar. Padahal isunya pada 2015 adalah ethic in action dan kemudian problematiknya polarisasi sosial. Polarisasi sosial itu disebut sebagai ketimpangan, sementara ethic in action itu sebenarnya karena pertarungan bisnis yang mengalahkan, yang Cina yang mengalahkan Barat. Dan pada posisi seperti itu Indonesia tidak jelas ada di mana. Maka balik-baliknya lagi ternyata pada level nasional we are in the middle of nowhere. Itu problematiknya di bangsa. Lalu kemudian pada level komunitas gimana? Nah, harapannya saya terus terang, saya kalau situasi kayak gini dengan sistem yang salah, artinya hulunya salah, maka harapannya bukan lagi pada level nasional, bukan lagi pada level sosial, tapi pada level komunitas. Kalau kita memperbaiki yang namanya level sosial dan level nasional, maka kita mesti perbaiki hulunya. Kalau kita ingin memperbaiki hulunya, maka mesti perbaiki paradigmatiknya. Kalau kita ingin memperbaiki paradigmatiknya, suka tidak suka, setuju tidak setuju, penuhi sumpah jabatan itu. Nah, tanpa memenuhi sumpah jabatan, Anda cuma sekedar kaum munafik. Adalah orang-orang yang tidak pernah megang sesungguhnya amanah konstitusi. Dan kalau Anda tidak megang amanah konstitusi, tunggulah kehancurannya. Itu. Jadi tetap ada harapan, tapi level harapannya bukan pada level sosial dan nasional, pada level komunitas ke bawah.
Demikian Ustadz Haikal Hasan dan kawan-kawan. Terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iksan, kita stop di sini, Pak. Ya, sini aja, kiri. Bang Iksan dan saya boleh nggak nih sedikit bertanya dengan Bang Iksan sebelum dipindah ke Kiai Muhyiddin? Boleh. Saya setuju. Boleh, silakan. Boleh, sip. Ya. Sebentar, Bang Iksan. Tadi ada satu kalimat yang menurut saya harus diperjelas. Iya. Ini saya sampai parkir ini, saking seriusnya. Alhamdulillah. Insyaallah Haikal Hasan. Di zaman Pak Harto ada debirokratisasi dan pada waktu itu ya. Deregulasi juga. Deregulasi juga. Yang pada waktu itu dikatakan liberalisme mulai dan sekarang neoliberal. Sekarang dilakukan lagi. Ya. Nah, seolah kita menangkap ini kagak ada positifnya sama sekali nih urusan debirokratisasi. Bukankah ini memangkas pungutan dari meja ke meja begitu loh kalau zaman dulu ya. Nah, bagaimana pendapat? Tolong sekali lagi dijelaskan kepada pemirsa Bang Iksan. Ada perbedaan mendasar antara persoalan pendekatan birokrasi dengan pendekatan neoliberal. Pendekatan neoliberal itu mendasarkan minimal pada 3 hal. Yang pertama, disiplin fiskal. Apa itu disiplin fiskal? Belanja APBN dibatasi untuk belanja modal sosial. Jadi tidak belanja modal yang statusnya bangunan infrastruktur. Jadi silahkan pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, pembangunan yang menyangkut kebutuhan sosial itu diserahkan ke swasta. Lalu kalau sudah terjadi, harus diliberalisasi. Harus diprivatisasi. Dan kalau belum, itu diberikan kepada swasta. Muncullah istilah public partnership program atau kerjasama korporasi dengan pemerintah. Itu mulai muncul di era Soeharto. Jadi kalau pertanyaan berikutnya, apa tidak ada baiknya? Ada baiknya karena justru kita diajarkan untuk memilah mana hajat hidup orang banyak, public goods, public services, mana commercial good, mana commercial services. Aneh bin ajaib, Indonesia tanpa memilah public good, public services dengan commercial good dan commercial services langsung kejebur di neoliberal. Asik kan? Sedap di situ. Lalu apa relasinya dengan yang namanya birokrasi? Masih beredar video Pak Harto berkata bahwa saya menirukan gaya bahasa Pak Harto begini. Itu untuk bertani mereka hanya boleh untuk menyediakan bibitnya saja, gitu kan? Atau untuk pertanian, peternakan, beliau bilang begini. Itu para pengusaha besar hanya boleh untuk menyuplai telurnya saja, ya. Tapi untuk membesarkannya tidak boleh. Kita harus serahkan kepada para petani-petani, harus serahkan kepada peternak-peternak. Gimana gitu Pak Iksan? Hebat Haikal Hasan, luar biasa. Selain gaya bahasanya persis, istilahnya pun tepat, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi itu artinya dipilah. Dipilah mana wilayah public good, public services, mana yang commercial good, mana yang commercial services, mana yang kuasi. Itu artinya begitu. Jadi begini. Kenapa saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi, Ustaz Haikal Hasan dan kawan-kawan sekalian? Karena pada hakikatnya perintah amanah konstitusi itu dengan merujuk pada kata pembukaan, lalu pasal 33, lalu pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 33, pasal 31, 32, dan 34. Pada hakikatnya adalah struktur sumber daya, struktur kepemilikan sumber daya, struktur kepemilikan cabang-cabang produksi, dan struktur kepemilikan pada distribusi harus merujuk pada kepentingan rakyat dan terbagi merata. Ini bukan sosialis nih. Jadi Pak Harto dulu, walaupun kemudian dia kelihatannya menggunakan istilah debirokratisasi, deregulasi, itu karena tantangan dari kaum neolit. Orang-orang memang berpihak pada neoliberal. Tetapi di era Soeharto masih ada berlaku Undang-Undang 1 tahun 67, di mana 6 sektor tidak diserahkan kepada swasta. Nah, ketika masuk IMF itulah diminta reformasi struktural sehingga kita makin berantakan. Dan menariknya, setelah IMF minta maaf atas kesalahan reformasi struktural, Bank Dunia berkali-kali menyorongkan bahasa renyah reformasi struktural. Nah, ketika masuk ke dalam birokrasinya seperti sekarang, problematiknya bukan soal di neoliberalnya,
Problematiknya adalah soal bagaimana kultur birokrasi itu sendiri yang tidak pernah selesai. Kultur bagaimana dalam kajian birokrasi namanya, apakah birokrasi ini pemerintah atau pamong? Gitu. Dan sementara mereka kan boleh nggak akhirnya kita simpulkan begini, ya segala macam aturan dilanggar atau ditaati, semuanya berpulang kepada sang pemimpin. Kalau sekarang begini, ya memang ketidakmampuan Presiden Jokowi, begitu kurang lebih. Kalau dalam buku Bangsa Terbelah, saya membagi dalam 5 klasifikasi, Ustaz Haikal Hasan. Klasifikasi pertama, ada leaders. Klasifikasi kedua, ada fighters. Berikutnya ada managers, berikutnya ada operators, berikutnya ada janitor. Artinya sesungguhnya ada janitors leaders, ada leaders janitors, begitu kalau pakai istilahnya Haikal Hasan tadi. Ini menarik sekali. Tapi mesti kita lanjutkan kepada Kiai Muhyiddin, dan mudah-mudahan pas Kiai Muhyiddin mulai, Indonesia sudah dapat 1 dalam final ini. Begitu ya. Oke, Ustaz Haikal Hasan sekalian saya pamit ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakumullah. Assalamualaikum. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang melihat dan merilai ini, saya tidak berpanjang kalam. Karena sudah jelas sekali apa yang saya ulas, itu langsung dijawab dengan Pak Ihsanuddin Nursi. Mohon dengan segala hormat, yang guru kita, Kiai kita, Kiai Muhyiddin, memberikan pandangan. Apakah ke depan masih ada? Silakan Kiai. Kiai, silakan, fadhol. Kiai Muhyiddin. Baik, teman-teman sekalian, mohon kepada operator untuk menghubungi Pak Kiai Muhyiddin yang sudah hadir. Sudilah kiranya beliau bisa memberikan masukan terhadap masa depan kita semua. Izinkan saya turun dari mobil. Kiranya kita mesti masuk kepada tokoh dari timur. Tokoh dari timur. Sahabat saya. Ya. Bapak Bang Pigai. Sorry. Saya memanggilnya Bang Pigai. Bang Pigai. Oke. Are you ready, Bang Pigai? Ya, ready. I'm ready. Silakan Bang Pigai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabatku. Ya. Bisa dengar suara saya? Dengan jelas sekali kami mendengar suara Bang Pigai yang lantang ini. Baik, terima kasih. Kesempatan yang baik ini, kesempatan yang sangat bahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini tentang refleksi akhir tahun. Saya kira kalau kita refleksi akhir tahun, ini sebenarnya tidak terlepas dari epik panjang rentetan peristiwa-peristiwa yang diukir selama 7 tahun terakhir ya. Karena itu refleksi akhir tahun ini tidak terlepas dari epik tentang tragedi penderitaan rakyat Indonesia selama kurang lebih 7 tahun dalam konteks hak asasi manusia ya. Perlu saya jelaskan bahwa kalau kita mau ingin melihat ending akhir resultante akhir daripada epik panjang penderitaan 7 tahun selama kepemimpinan pemerintah hari ini adalah harus dirunut dulu, dilihat dari peristiwa demi peristiwa yang telah diukur sejak 2014, 2015 sampai dengan 2021 ya. Saya ingin sampaikan bahwa negara itu dilahirkan untuk apa? Tujuannya adalah
untuk menjaga ketertiban rakyat. Ya. Untuk menjaga ketertiban rakyat, karena tanpa negara antara satu dengan yang lain, ya hidup seperti dalam keadaan ketidakharmonisan. Ya, yang kita kenal yang namanya homo homini lupus. Karena itulah dihadirkan negara untuk menjaga kelestarian, perlindungan, dan ketertiban rakyat. Di dalam konteks ini, negara itu dilahirkan dengan ada dua. Satu, karena adanya kesepakatan para pemimpin yang melahirkan sebuah negara. Kemudian pemimpin merumuskan dan membentuk tata kelola negaranya, pemerintahnya, politiknya, ekonominya. Kemudian yang kedua, negara itu lahir atas kesepakatan antara pemimpin dengan rakyat. Kemudian menghasilkan apa yang disebut sebuah negara, state. Apakah state yang dimaksud atau negara yang dimaksud tersebut dalam konteks modern itu ada dua. Dulu disebut kolonisasi. Dalam konteks zaman Belanda, kolonisasi itu adalah wilayah protektorat, perlindungan, supaya sebuah wilayah itu dikolon oleh sebuah negara dalam rangka melindungi wilayah tersebut dari ancaman, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan rakyatnya, dalam rangka dalam rangka memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya, melindungi rakyatnya, menghargai hak asasi manusia, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itulah dulu disebut kolonisasi. Negara yang disebut state itu lahir pada pertengahan 1800-an. Jadi dulu itu tidak disebut state. Awal 1900 baru lahir yang namanya state atau negara. Apakah itu karena itulah maka dulu kolonisasi itu melindungi rakyat. Kemudian berubah menjadi state, tujuannya juga sama. Tujuan hadirnya negara adalah memastikan penghormatan hak asasi manusia rakyatnya, melindungi warga negaranya, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itulah sejatinya ketika pemimpin yang dipilih, tugasnya hanya terbatas pada mengelola negara saja. Mengelola pemerintahan, mengelola politik, dan mengelola ekonomi. Dan kegiatan-kegiatan domestik. Ya, oleh karena itulah, maka pemimpin yang dilahirkan itu karena terbatas, maka otoritas yang diberikan adalah tidak tak terbatas, yaitu otoritasnya dibatasi oleh kekuasaan, maka sebagian kedaulatannya itu tetap dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu berupa apa? Saat-saat tertentu rakyat bisa mengucapkan atau menyampaikan seluruh hak yang melekat kepada mereka. Mereka menyampaikan rintian, ratapan, penderitaan. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan, pesan-pesan tentang kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat. Pesan-pesan kepada para penguasa. Kemudian juga rakyat itu dalam konteks hak asasi manusia memiliki hak. Negara itu tidak memiliki hak, tapi negara memiliki kewajiban. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa ada para penguasa atau pemimpin yang sering mengucapkan saya juga individu yang punya hak, itu salah besar. Karena apa? Ketika dia kawin dengan negaranya, diberikan mas kawin berupa tunjangan, jabatan, uang, maupun juga surat nikah berupa SK, itu secara otomatis haknya dicabut. Kompensasinya itu berupa gaji,
tunjangan jabatan, dan SK dan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh dia. Mantap. Ya, dalam konteks begini, ketika 7 tahun terakhir atau itu adanya ketidakharmonisan antara negara dengan rakyat karena salah satu pemahaman yang keliru, esensi bernegara yang keliru oleh para penguasa, di mana penguasa itu pun sering mengklaim diri memiliki hak asasi manusia. Sehingga mereka ingin memperjuangkan hak asasi individu mereka. Padahal pemimpin itu tidak memiliki hak asasi. Tapi mereka adalah pemegang dan pemangku tanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan dalam konteks hak asasi manusia ketika kita evaluasi hari ini, maka saya kembali mengulang bahwa hari ini apa yang terjadi pada hari ini adalah epik panjang penderitaan, rentetan peristiwa yang berjalan terus selama 7 tahun. Kita melihat bagaimana Indonesia zaman lalu sebelum 2015 itu negara yang prominen demokrasinya di Asia Tenggara. Nah, sekarang Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi yang cukup serius. Sekarang kita berada pada demokrasi seakan-akan atau seolah-olah. Demokrasi pseudo-demokrasi. Seakan-akan ada pemilu, sesungguhnya secara substansial tidak ada pemilu. Seakan-akan negara yang bersih dan berwibawa, sesungguhnya secara substansial bukan negara yang bersih dan berwibawa. Seakan-akan kita demokratis, sesungguhnya adalah kita tidak demokratis. Seakan-akan lalu lintas demokrasinya berfungsi secara baik, sesungguhnya adalah tidak berlangsung secara baik. Seakan-akan imperium dominium yang namanya lembaga parlemen berfungsi, padahal sesungguhnya adalah tidak berfungsi. Seakan-akan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, padahal sesungguhnya adalah tidak efektif dan efisien. Karena itulah Indonesia sesungguhnya dalam konteks demokrasi, konteks hak asasi manusia, dapat dikategorikan negara seakan-akan atau seolah-olah. Itulah yang disebut negara pseudo-demokrasi, yang dulu mengalami penurunan dari negara prominent ke pseudo-demokrasi. Beberapa prakondisi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana mendowngrade dengan sadar dan sengaja akibat kebijakan pemerintah yang membuat Indonesia terjun bebas dalam indeks demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama, ingat 2015 peraturan Kapolri tentang hate speech. Hate speech. Ketika pada saat itu peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian bertentangan dengan Perkap nomor 9, nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi tugas kepolisian berbasis hak asasi manusia. Bayangkan ada peraturan Kapolri, Perkap yang mengatur tentang penerapan kepolisian berbasis HAM, tapi yang dikeluarkan 2009. Tapi 6 tahun kemudian 2015 kepolisian keluarkan peraturan yang membatasi tentang hate speech. Itu yang prakondisi yang pertama. Sehingga apa? Semua lalu hak-hak yang melekat kepada rakyat, baik itu pikiran, perasaan, dan perbuatan dan berorganisasi, terutama ucapan-ucapan, itu dikontrol penuh oleh institusi penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ya, DPR atau MPR itu sebagai lembaga pusat imperium dominium, pusat demokrasi, pusat dari pengelolaan kekuasaan, peraturan perundang-undangan, pusat
dari regulasi, pusat dari budgeting, pusat dari pengawasan pemerintahan, pusat wakil rakyat, tetapi mereka keluarkan undang-undang MD3. Bayangkan ya, wakil rakyat diizinkan untuk dapat memidanakan rakyatnya itu sendiri sewaktu-waktu. Mereka diproteksi dengan sebuah undang-undang MD3. Itu prakondisi yang kedua, yang membuat indeks demokrasi mengalami degradasi secara tajam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, fakta menunjukkan bahwa sejak 2016 ke atas, umat Islam seakan-akan menjadi anak tiri di negeri ini karena hubungan horizontal antara negara dengan umat Islam mengalami titik nadir, di mana kita melihat banyak pemimpin tokoh-tokoh Islam ditahan, ditangkap, dicurigai, diteror. Bahkan ada yang disiksa dan ada yang dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penangkapan-penangkapan yang sewenang-wenang di luar proses hukum secara jujur dan adil, di mana umat Islam adalah kelompok mayoritas yang mengalami penderitaan ini. Karena itulah maka saya yang ketiga itu pun mempengaruhi penurunan derajat indeks demokrasi dan indeks hak asasi manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, itu adalah kekerasan, kejahatan negara terhadap rakyat Papua secara spesifik. Bayangkan selama 4 tahun, ini Presiden, selama 7 tahun ini Presiden Jokowi mengeluarkan sudah 4 kali pernyataan operasi militer, menyebabkan deployment militer dan operasi militer besar-besaran di Papua, yang membuat tokoh-tokoh agama, ada pastor, ada pendeta, ada umatnya juga dianiaya. Ada rakyat Papua ditangkap, disiksa, dibunuh. Mereka seakan-akan hidup seperti wilayah jajahan. Seakan-akan hidup seperti wilayah jajahan. Itu prakondisi yang keempat. Prakondisi yang kelima yang dilakukan oleh negara dengan sadar dan sengaja membatasi hak warga negara adalah revisi Undang-Undang KPK. Bayangkan negara amanat TAP MPR itu menegaskan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amanat MPR menegaskan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tetapi undang-undang yang dapat memantapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa direvisi sehingga memberi kelonggaran para pihak pengelola anggaran negara untuk lakukan tindakan korupsi secara transparan dan terbuka. Dulu korupsi di bawah meja, sekarang meja juga dikorupsi. Karena apa? Bayangkan hal-hal itu juga menjustifikasi pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu yang melegitimasi para pengelola negara untuk boleh gunakan anggaran sesukanya demi kepentingan rakyat konon katanya. Tetapi sebuah negara yang yang taat patuh kepada hukum, negara yang berlandaskan hukum, tidak boleh sebuah undang-undang itu memberi kelonggaran dan kewenangan kepada rakyatnya, kepada pengelola pemerintah untuk mengambil dan merampas seenaknya, semaunya, sehingga dampaknya kita melihat berbagai kasus-kasusnya muncul. Persoalan PCR, persoalan misalnya
program atau proyek prakerja, kartu prakerja dan lain sebagainya. Ya, kasus-kasus korupsi secara transparan yang disaksikan publik, akuntabilitasnya rendah. Itu karena salah satu dampak dari revisi Undang-Undang KPK. Meskipun hari ini KPK juga secara statistik menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mohon maaf, kalau saya boleh jujur, dulu cuma nangkap satu orang, seluruh media, bahkan sampai saya kan sampai sekarang masih kecewa yang namanya penangkapan Lutfi Hasan. Ngapain munculin yang cewek-cewek itu dimunculin? Ngasih cewek uang inilah, untuk makanlah. Hal-hal itu kan tidak boleh soal individu yang diserang. Dalam konteks hak asasi manusia nggak boleh. Kalau dulu penegakan hukum di KPK, nangkapnya cuma satu tikus padi, medianya gila-gilaan. Sekarang memang tidak kelihatan, tetapi angka statistik dan penyelamatan uang negara cukup baik. Meskipun demikian itu tidak maksimal karena siapa yang bisa memainkan orkestra di dalam penegakan hukum terkait korupsi? Ya presiden. Tidak mungkin KPK itu bisa bergerak sendiri tanpa orkestranya dipegang oleh presiden. Presiden memimpin semua lembaga dengan uang yang besar dan kewenangan yang besar dan otoritas yang besar. Tetapi presiden tidak mau mengambil peran, terutama khususnya di dalam pendidikan, sosialisasi, dan di dalam preemptif dan pencegahan. Preventif. Itu harusnya dipegang oleh pemerintah. Dengan demikian, korupsi yang menjamah pada hari ini juga disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Lalu yang berikut itu ada niat pemerintah untuk melakukan revisi KUHP yang membatasi beberapa hak-hak rakyat. Itu juga adalah menciptakan sebuah prakondisi. Lalu dalam konteks hak asasi manusia di luar daripada itu, pemerintah justru membiarkan para pendukung pemerintah ya menghadirkan kelompok-kelompok buzzer yang menyerang rakyat secara individu maupun juga secara masif. Misalnya buzzer-buzzer yang menyerang organisasi-organisasi atau lembaga. Contoh, rasis terhadap Papua. Itu kan komunitas yang diserang. Kemudian serangan terhadap umat Islam. Itu kan komunitas yang diserang. Tapi juga ada serangan kepada individu-individu prominent yang mengontrol pemerintah. Yaitu kepada Haikal Hasan, Slamet Marif, atau semua pembicara atau Natalius Pigai. Jadi buzzer-buzzer itu menyerang individu maupun juga komunitas. Kalau itu dengan demikian, kerusakan dan keretakan besar itu terjadi dua aspek karena dihadirkannya oleh buzzer-buzzer oleh pemerintah, yaitu serangan kepada individu yang prominent, juga kepada organisasi-organisasi yang besar. Jadi ada beberapa hal di akhir tahun ini, akhir-akhir ini, ada satu hal yang terjadi perubahan. Meskipun, tapi saya meyakini itu individual driven. Jadi ada keinginan individu, misalnya institusi kepolisian. Ya, ada beberapa kasus dalam kasus-kasus tertentu, terutama undang-undang ITE itu disederhanakan. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ya ulama besar umat Islam Indonesia ya dijaga. Kalau persoalan proses hukum berbeda ya, tapi itu dijaga sedikit. Kemudian misalnya lomba tentang orasi, lomba mural. Kapolri ini agak sedikit lebih baik gitu dibanding Kapolri yang sebelumnya. Saya tidak membelakan ya, saya ini pembela Islam. Tapi ternyata yang Kapolri yang berasal dari minoritas kok sedikit agak lebih baik. Kenapa?
Halo Bang. Kenapa Kapolri yang berasal dari komunitas mayoritas kok sedikit lebih hadir galak terhadap umatnya maupun juga rakyat. Ini saya meyakini bahwa para pemimpin yang berasal dari mayoritas itu suka cari muka hanya karena uang, kekuasaan, jabatan, dan wanita cantik mungkin, ya. Saya punya dugaan. Saya kira tunjukkan dong integritasnya sebagai pemimpin yang berada di atas semua golongan. Tapi ini kan baru satu kasus. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kapolri Pak Listio itu bisa ditiru juga oleh Kapolri yang lain. Itulah beberapa aspek yang saya ingin sampaikan bahwa posisi hari ini khususnya mengenai Papua juga Indonesia sedang mencatat rekor ya di dalam epik penderitaan rakyat Papua dengan operasi militer dan kejahatan kemanusiaan yang cukup tinggi. Tetapi para ulama-ulama di Indonesia baik. Gitu. Ustadz Haikal Hasan baik, Ustadz Slamet Marif baik. Tapi yang ulama yang kelas menengah ke bawah, yang middle itu, suka juga suruh-suruh tentara dan polisi serang dong Papua, serang. Iya memang serang OPM, iya. Tapi harus juga catat bahwa serangan ke OPM itu bisa menghilang. Yang rakyat yang jadi korban ini juga tolong dicatat juga. Ini sikap kritis saya kepada para umat Islam di Indonesia. Jangan terus-terus meminta tentara polisi untuk serang Papua. Serang OPM. Karena OPM akan menghilang cepat. Tapi rakyatnya yang jadi korban. Ini catatan kritis saya yang berikan masukan supaya kalau mungkin naik Ustadz Haikal, Ustadz Slamet, dan MUI mungkin baik gitu. Tapi kadang-kadang ada yang suka cari muka, terutama contoh Banser kayak gitu. Dulu tapi Banser waktu dipimpin oleh Menteri Agama ya. Mungkin Banser yang sekarang lebih baik gitu. Saya lebih suka sebut nama Banser karena saya itu dibawa oleh Gus Dur ke Jakarta. Jadi saya lebih dekat ke NU. Jadi maksudnya ya harus equal gitu. Harus juga mengucapkan perasaan-perasaan empati dan humanisme. Saya kira itu mungkin akan lebih mendapat simpati secara luas. Saya kira itu catatan saya terkait dengan hak asasi manusia dalam malam hari ini. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Mudah-mudahan catatan-catatan kecil dari saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Boleh nggak saya kasih catatan terakhir? Oh silakan Bang Pigai, silakan. Catatan saya terakhir begini, ini kan terkait dengan pemilu 2024 ya. Saya kira kita tidak usah cari figur baru yang tidak jelas. Lebih baik jelek, tapi kita bisa komunikasikan. Itu jauh lebih baik itu. Jadi jangan kita exercise dengan figur-figur baru yang nanti akan jadi bumerang bagi kita semua, terutama kami oposisi umat Islam dengan rakyat Papua. Ya, itu catatan saya. Jangan, karena tidak mudah untuk mengambil hati figur yang baru muncul. Ya, jelek-jelek kita harus bangun komunikasi lagi kembali. Saya kira karena sudah teruji berada bersama, minimal menyakiti hati kita itu tidak minimal. Jangan mencari figur baru yang bisa menghantam kita lebih destruktif lagi. Gitu. Saya kira itu catatan saya terakhir. Makasih. Cuman saya mau mengomentari sedikit apa yang dikatakan. Saya tadi tidak sempat mencatat. Tapi saya ingin moderator merekam apa yang Bang Pigai sampaikan. Kata-katanya itu adalah seolah-olah tadi. Seolah-olah demokratis. Seolah-olah banyak yang jujur. Seolah-olah kita berlaku baik. Seolah-olah kita
Padahal kalau dibilang kata seolah-olah berarti tidak sama sekali begitu Bang Pigai ya. Ya, betul. Nah, Betul. inilah yang kita semua ya. Suara hati Bang Pigai adalah suara hati kita semua. Saya sering berandai-andai Bang Pigai. Andai kata saya terlahir dengan kulit berwarna hitam, andai kata saya terlahir dengan rambut keriting dan berada di Papua, mungkin saya akan bersikap lebih keras daripada Bang Pigai saat ini begitu ya. Kadang-kadang saya mengandai-andai demikian. Namun semua ini hendaklah kita jadikan pereratan. Bukankah Tuhan ya, Tuhan yang menciptakan ini semua. Kita tidak minta lahir bagaimanapun. Tiba-tiba ada yang lahir berkulit hitam, ada yang lahir berkulit putih, ada yang lahir berhidung mancung, ada yang lahir bermata sipit. Bukankah itu adalah gaweannya Tuhan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan itulah yang membuat kita berbeda, justru disitulah yang membuat kita harus merasa bersatu. Tidak ada lagi perbedaan di antara warna kulit, rambut, hidung, dan tidak ada. Dan inilah yang selama ini, mohon maaf, harus saya sampaikan, tidak dinilai dengan lebih baik. Pada tahun 1928, kita udah berjanji, bahkan kakek-kakek kami adalah di antaranya, udah berjanji bahwa kita bersumpah sebagai putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetapi untuk menggarisbawahi, Bang Pigai masih on ya? Ya, masih. Untuk menggarisbawahi Bang Pigai katakan, kok persatuan yang sudah kita jalin ini tiba-tiba dirusak oleh sekelompok buzzer yang menghembuskan kodran kadrun, gitu loh. Akhirnya kita terpecah lagi. Akhirnya dulu kita udah lewatin sebenarnya soal cebong kampret. Apakah tidak bisa belajar dari para pemikir dan pendahulu bangsa kita di masa lalu, bahwa kita udah berjanji nggak ada lagi yang namanya kesukuan, yang ada adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Natalius Pigai, sahabat kita semua, terima kasih sebesar-besarnya kesempatan yang Bang Pigai berikan kepada kami semua. Yo, mari, Sahabat sekalian, Ustadz selamat malam. Kami ingin mendengarkan dari Ustadz tentang refleksi ke depan. Kita tahu salah satu yang terzalimi di sosial media adalah tentu Ustadz Selamat Ma'arif. Ya, saya mengikuti ya makian-makian yang dilontarkan kepada Ustadz Selamat Ma'arif. Ngapain tuh ngurusin 212? Ngapain tuh belain HRS? Ngapain tuh belain semua? Begitu banyak cacian makian kepada Ustadz Selamat Ma'arif. Bahkan beliau diteror rumahnya. Pernah ditimpuk sampai hancur kacanya, jendelanya. Pernah dicelakai mobilnya, ya dicoret-coret, digembosi. Namun semua itu saya yakin sekali justru menambah semangat bagi orang seperti Ustadz Selamat Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Mohon berikan arahan kepada kita semua Ustadz Selamat Ma'arif, sambil izinkan saya menikmati apa yang Ustadz Selamat Ma'arif sampaikan dan menyeruput kopi. Silakan Ustadz Ma'arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pembicara narasumber pada malam hari yang sangat luar biasa. Ada Prof. Husnul Mariah yang begitu gamblang dan jelas dengan data-data yang beliau miliki. Kemudian Kiai Muhyiddin Junedi yang tadi sudah bergabung, mudah-mudahan bisa cepat bergabung kembali. Kemudian ada Bang Pigai yang tadi berbicara masalah HAM. Kemudian Pak Ihsanuddin Nursi dengan bagian ekonominya. Dan insya Allah sebentar lagi orang tua kita, bunda kita,
yang sangat prihatin dengan Indonesia tentang kesehatan, Ibu Siti Fadilah Supadi akan berbicara. Saya mengucapkan terima kasih atas nama DTNPA 212, Bapak dan Ibu bisa bergabung di Zoom Meet Refleksi tahun 2021 dan harapan 2022. Kami tidak bisa membalasnya kecuali hanya dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan rezeki serta kesuksesan dalam menjalani segala aktivitas di dunia yang fana ini, dan mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Baik pemirsa sekalian, malam hari ini saya tidak akan banyak memberikan sesuatu. Saya nggak ngerti nih Beh, saya menyebutnya apa ini ya, tapi saya mau ngomong apakah ini dalam bentuk apalah, tapi saya bikin coret-coretan, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama, refleksi dan harapan. Saudaraku, tentu engkau masih ingat 6 anak muda pengawal ulama, pengawal cucu Rasulullah, 6 laskar disiksa, dibantai, dan dibunuh. Jenazah pun pasti engkau melihat dari media sosial, tapi engkau tertidur. Imammu, guru kita, ditahan dengan tangan di borgol. Lagi-lagi engkau tertidur. Organisasi besar yang menginginkan Indonesia bermartabat, dengar amar ma'ruf nahi mungkarnya, getol memberangi kemaksiatan karena nggak ingin Indonesia diazab oleh Allah, disisa oleh Tuhan, dibubarkan. Engkau pun nyenyak tertidur. Ulama-ulama sebagai panitia peringatan Maulid Nabi ditahan, kita pun tertidur. Padahal banyak di tempat lain, ulama dan tokoh lain melakukan hal yang sama. Tapi kita tertidur. Cucu Rasulullah sebagai ulama yang tegas istiqomah menegakkan syariat Allah dan menjadi imam jutaan manusia, membuktikan Islam penuh kedamaian dalam 212 yang dikomandoinya, divonis penjara 4 tahun penjara, 4 tahun. Hanya karena berobat di sebuah rumah sakit dan mengatakan, alhamdulillah saya sehat. Kita pun tertidur nyenyak. Seorang dosen katanya di perguruan tinggi yang ternama mengatakan perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan dia mengatakan azan nggak mesti pakai bahasa Arab. Lagi-lagi kita tertidur. Al-Quran diinjak-injak oleh 3 perempuan. Yang pasti kita sama melihatnya, kita pun tertidur. Bahkan ketika kita melihat Quran ditempelkan di kelamin seorang laki-laki, kita pun tertidur pulas. Wanita penghibur yang pernah mengaku dirinya LE, menghina, memplesetkan, mengguyonkan bacaan sholat, kita pun tertidur dengan nyenyaknya. Diserang Al-Quran dibakar, kita lagi-lagi tertidur. Pegiat sosial bersuara kencang. Azan itu mengganggu, bising, mengganggu toleransi. Lagi-lagi
kita tertidur. Si Yosef menghina Rasulullah dengan mengatakan Rasul cabul, kita pun diam tertidur dalam mimpi-mimpi kita. Seorang Abu Janda mengatakan Islam itu agama yang arogan, teroris. Teroris punya agama Islam. Kita pun nyenyak tertidur. Imam sholat diserang, ulama dicoba untuk dibunuh, kita pun tenang dalam tidur kita. Penangkapan ulama, Dewan Dakwah Islamiyah, dan Majelis Ulama Indonesia dengan dalih teroris, kita pun diam sejuta bahasa dalam tidur kita. Bahkan ketika label halal diambil dari Majelis Ulama Indonesia, kita pun tertidur pulas. Komika menghina ulama, menghalalkan yang haram, kita lagi-lagi tertidur dalam mimpi-mimpi kita. Bahkan yang terbaru, seorang jenderal mengatakan, Tuhan bukan orang Arab. Artinya, menyamakan Tuhan dengan manusia. Semua agama benar, katanya lebih dahulu dia sampaikan. Kita pun tertidur dengan biusan-biusan entah dari mana asalnya. Bahkan 3 bulan terakhir, 289 artikel di media sosial itu terkait dengan penghinaan agama. Kita pun hanya membaca lalu tertidur kembali. Harapanku di 2020, bangun, bangun, dan bangunlah. Kita turun kembali untuk memperjuangkan keadilan, melawan kezaliman. Bukankah engkau tahu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa? Keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Bahkan engkau pun tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dibacakan khutib hampir tiap Jumat di atas mimbar. Jangan tidur kembali. Harapanku kita bangun bersama. Turun untuk menegakkan keadilan. Turun bersama untuk melaporkan penista agama kepada agama siapapun, oleh siapapun. Kepada agama apapun, oleh siapapun. Turun laporkan mereka. Bangun dan berjuanglah untuk bisa mengambil parlemen 2024 nanti. Agar apa yang sekarang terjadi lewat payung undang-undang bisa kita rubah bersama. Bangun, buatlah jaringan untuk bertempur nanti. Bangun bersama. Kembali kita bangun untuk selamatkan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Bela ulama, bela agama, bela bangsa. Ingat, kalau kita capek, mereka lebih capek daripada kita. Kalau kita sakit, mereka lebih sakit daripada kita. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan rayuan mereka, dengan media sosial mereka.
Dengan bisikan mereka, bujukan mereka. Jangan pernah mundur. Karena Allah yang berjanji. Wallahu mutimmu nurihi walau kalihal kafirun. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walaupun mereka orang kafir tidak menyukainya. Kalau kita masih tidur, jangan pernah biarkan hati kita tertidur, tapi bangun. Kalau kita tertidur, seks bebas akan ada di tiap-tiap kampus tanpa hukum yang jelas. Kalau kita tertidur, perzinahan dilegalkan di mana-mana. Maka bangun, bangun, bangun. Lindungi anak-anak kita. Lindungi wanita-wanita kita dari kehancuran untuk Indonesia. Berhenti tidur, 2022 kita bangun, dan bangun kembali untuk turun ke jalan. Menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Terima kasih, Bapak Haikal. Saya mau usul kepada Ustadz Selamat Ma'arif. Puisi tadi diberikan kepada kami agar kami lombakan puisi akhir tahun. Dan kami akan memberikan hadiah berupa umroh. Ya. Kami akan berikan hadiah berupa umroh. Siapa yang membaca puisi apa yang dari barusan Ustadz Selamat Ma'arif sampaikan. Ya, sekali lagi saya umumkan, kami akan berikan hadiah umroh bagi yang terbaik membaca puisi yang Ustadz Selamat Ma'arif sampaikan barusan. Berikan kepada kami, Ustadz. Nanti akan kami sebarluaskan dan tim penilai akan kami tunjuk sangat independen untuk membacakan. Kan betul harus disebarluaskan. Judul puisinya oleh karya Ustadz Selamat Ma'arif, bangun, bangun, dan bangun. Itu harus kita ungkapkan. Terima kasih, Ustadz Selamat Ma'arif. Terima kasih, Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Baik, nah di salah satu penghujung kita selalu dikagetkan lagi oleh bisnis yang luar biasa. Terpaksa saya harus menggunakan kata bisnis karena seorang yang akan bicara ini adalah orang yang sangat piawai. Orang yang akan bicara ini adalah orang yang betul memahami from A to Z. Bahkan mohon izin, ibundaku tercinta, apakah ibunda tersayangku Ibu Siti Fadilah masih sudah bisa mendengar suara saya? Oke, sudah mendengar. Insya Allah. Ini ibundaku tersayang yang sempat menitikan air mata di wanita. Karena engkau sebenarnya lawan bagi kami. Apa yang kau perjuangkan itu adalah sebuah pahlawan. Burung yang kau hempaskan, ya Rabb, andai kata kau tidak berjuang, wahai ibunda, berapa korban dari sisi materi, orang, kebijakan dan sebagainya terhadap flu burung yang ngaco ini. Dan insya Allah itu menjadi amal jariah yang akan kau kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kau insya Allah adalah pahlawan, adalah yang di mata kami, ibundaku adalah betul orang-orang yang dalam jajaran pahlawan yang sangat berjasa di Indonesia. Hari ini, ibundaku tercinta sayang, Ibu Siti Fadilah Supari, mohon berikan arahan tentang ke depan, refleksi Indonesia ke depan, dari sisi yang Ibu sangat bahkan terkuasai dari Indonesia tentang virus yang menjadi perjalanan bangsa. Mohon dipersilahkan dengan segala hormat, Ibu Siti Fadilah Supari. Ya. Maaf, baru datang dari teman-teman si Roro menikah, Haikal. Oh, Roro menikah, alhamdulillah. Ya, makanya saya datang. Alhamdulillah, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas
saya diberi tugas oleh panitia untuk refleksi 2021 di bidang kesehatan. Tentu saja tidak terlepas dari kenegaraan. Awal tahun 2021 merupakan kelanjutan pandemik yang sudah dideklarasikan oleh Presiden di bulan Maret 2020. Kemudian pemerintah dengan segala keruwetannya mengatasi atau menghadapi pandemik tersebut atas petunjuk dari WHO. Tentu saja tidak mudah. Mereka membentuk Satgas dan Satgas membentuk PSBB. Dan ternyata PSBB tidak mampu menahan peningkatan kasus COVID-19. Pemerintah tampak sibuk dengan kebijakannya yang terkesan try and error. Kebijakan yang jauh dari nalar sehat, tidak segan-segan diterapkan, walau bertentangan dengan undang-undang dan human right. PSBB kemudian dianggap gagal. Pak Jokowi menggantinya dengan PPKM di bulan Januari 2021. Dan pada waktu itu beliau memvaksin dirinya sendiri sebagai tanda vaksinasi bangsa ini dimulai. Vaksinasi dimulai dengan tersiok-siok. Banyak penolakan dari masyarakat, terutama dari nakes. Menkes kaget karena selama ini menganggap enteng distribusi vaksin. Menkes menjadi pusing 7 keliling. Baru sadar bahwa yang dia manage adalah manusia. Tadinya dia dengan tegarnya bahwa seolah-olah yang dipimpin adalah bukan manusia, jadi pasti nurut, pasti ini. Dan ternyata tidak sebegitu mudah karena penolakan sangat keras di masyarakat. Pemerintah tidak berhasil memberikan keterangan yang bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bingung untuk apa vaksinasi ini. Karena vaksinasi itu menurut sejarahnya tidak pernah bisa menghentikan pandemi. Tapi pemerintah tetap bersikeras terus dan terus. Dari bulan Januari ke Februari, dari Februari ke Maret, April, dan puncaknya di bulan Juli. Waktu itu sudah semakin banyak orang yang divaksin. Tapi apa mau dikata, justru terjadi outbreak, di mana terjadi korban sehari bisa mencapai 50.000 terinfeksi. Jadi apa dong hubungannya dengan vaksinasi? Vaksinasi tambah tinggi, justru ada outbreak yang dengan korban yang banyak juga. Bulan Juli dan Agustus semua orang Indonesia ketakutan, tidak berani keluar karena banyak sekali kematian dan rumah sakit tidak bisa menampung, ada oksigen yang habis. Pokoknya bingung banget dan menakutkan betul. Jadi pada bulan Juli itu terjadi ledakan outbreak yang ekstrim. PPKM yang tadinya PPKM mikro dirubah menjadi PPKM darurat. Pemerintah menunjukkan kepanikannya karena meluapnya pasien, rumah sakit tidak cukup, oksigen yang kurang, dan vaksinasi yang tersendat-sendat karena kebetulan bahannya juga belum lengkap. Rakyat tentu saja ketakutan dan banyak korban. Pada awal September, tiba-tiba COVID-19 menghilang. Semuanya senang, tapi sebetulnya pemerintah tidak tahu kenapa kok menghilang. Apakah karena PPKM? Apakah karena vaksinasi? Kalau karena vaksinasi tidak mungkin. Karena negara yang vaksinasinya lebih tinggi daripada kita, itu pun juga ada outbreak. Kemudian kalau karena PPKM, waktu itu Pak Luhut dengan jelas mengatakan bahwa PPKM-nya sangat sukses karena yang bergerak pada
hari raya Idul Fitri bisa ditekan sampai cuma 40%. Nah, PPKM berhasil, vaksin semakin tinggi, tapi kok ada ledakan dan kemudian berhenti dengan sendirinya. Namun demikian, karena pemerintah tidak tahu penyebabnya, maka dia tidak berani menurunkan level PPKM-nya. Bill Gates mensinyalir adanya bioterorisme dan bioweapon akan dihadapi oleh negara-negara di dunia di masa depan. Kemudian bulan Oktober meledaklah skandal PCR yang melibatkan menteri-menteri yang sangat terkenal dan menteri-menteri yang sangat berkuasa. Hal ini sangat memalukan di mata rakyat. Lembaga hukum tidak berbuat apa-apa, tidak berani bertindak. KPK juga tidak menyatakan apapun juga. Apa ini karena penjahatnya adalah pejabat tinggi? Saya tidak tahu. Gambaran oligarki semakin nyata dan meyakinkan masyarakat banyak. Di sini rakyat semakin tidak percaya pada pemerintahnya. Rakyat sangat kecewa. PCR yang tadinya sangat menggelisahkan rakyat karena dikejar-kejar pada waktu tracing dan sebagainya. Ternyata dipakai untuk seperti komoditi dagang. Dan ini semua, rakyat semua menikmati ini. Dan rakyat tidak bisa ditipu. Ini suatu ketelanjangan yang sangat nyata. Dan pada akhir Desember, Bill Gates mengakui bahwa pandemi telah berhasil membuat semua rakyat tidak percaya kepada pemerintahnya. Ketika rakyat tidak percaya pada pemerintah, pemerintah tidak bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada rakyat, tidak transparan, tidak melindungi rakyatnya dari keberbahayaan, maka disitulah negara itu rapuh dan akan hancur bila menghadapi bencana yang akan datang. Bencana yang akan datang konon bisa bioterorisme, bisa bioweapon, bisa juga climate change. Syarat utama adalah bila pemerintah dan rakyat bersatu. Dan untuk bersatu itu pasti ada caranya. Pemerintah harus transparan. Pemerintah harus menunjukkan bahwa tidak ada oligarki. Pemerintah harus transparan menunjukkan kasih sayangnya kepada rakyatnya. Berbuat adil seadil-adilnya. Jangan ada anak tiri dan anak yang bukan tiri. Tunjukkanlah bahwa itu kasih sayang pemerintah terhadap rakyatnya. Rakyat pasti akan mengantisipasi dengan ketertundukan. Dan ini saya tidak tahu kapan pemerintah dengan rakyat bisa bertemu dalam satu titik. Barangkali mudah-mudahan bukan mimpi. Karena untuk menghadapi masalah ke depan tidak ada kemungkinan lain kecuali pemerintah dan rakyat harus satu kata. Ya kalau sekarang bagaimana kalau sekarang seperti ini? Ya wallahu alam. Mudah-mudahan perjuangan kita adalah menuju ke sana. Bagaimana kita bisa mewujudkan negara yang adil, berkemanusiaan, dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Apakah ada yang masih kita harapkan? Masih ada. Bencana di depan adalah kemungkinan banget adalah seperti COVID, yaitu bioweapon atau bioterorisme. Maka harus mulai dari sekarang untuk menghadapi bioterorisme itu harus direncanakan dari sekarang. Karena kesehatan adalah ketahanan nasional dan pertahanan nasional. Virus
sepeletik aja bisa menghancurkan negara kita, bisa menghancurkan ekonomi kita, bisa menghancurkan segala-galanya. Nah, maka kita harus berpikir sistem pertahanan nasional kita harus diubah. Harus ada perhatian atau fokus kepada perang biologi. Jangan beli tank semua, wong yang datang virus gitu. Perang yang akan datang tidak menggunakan peluru, tidak menggunakan nuklir, tapi akan lebih banyak menggunakan virus karena lebih murah. Dan marilah kita mencari rumus bagaimana membentuk pemerintah yang benar-benar bisa menyatu dengan rakyatnya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita dahulu. Jangan sekarang pemerintah kemana, rakyatnya kemana. Malah bahkan ada ya suatu hal-hal yang sangat mencolok, yang sangat tidak adil. Dan ini semua akan mengurangi kewibawaan pemerintah. Mudah-mudahan Allah SWT menolong bangsa kita ke depan dan melepaskan diri, melepaskan bangsa ini dari kezaliman yang sangat menyakitkan. Amin. Masih ada harapan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu Siti Fadilah sampaikan adalah sebuah runutan-runutan yang perlu menjadi catatan. Mungkin di antara kita semua tidak punya urutan-urutan sesistematis apa yang Ibu sampaikan. Apa yang Ibu sampaikan, urutan-urutan sistematis, izinkan saya simpulkan dengan satu pertanyaan. Ini beneran atau rekayasa? Kalau melihat urutan-urutan itu, kiranya anak yang masih duduk di bangku SMP pun akan mampu menjawab, ini rekayasa beneran atau beneran yang direkayasa. Nah, terima kasih Ibu Siti Fadilah Supari. Bagi kami tidak akan pernah melupakan, oh Ibu adalah pahlawan. Ibu adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Kami tetap berharap dan tetap berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan Ibu, Amin. membuat Ibu tidak akan ada penyakit di tubuh, insya Allah. Membuat Amin. Ibu terus berpikir dan berjuang dengan tulisan-tulisan. Mohon Ibu Unda kami, Ibu Siti Fadilah Supari yang kami sayangi, jangan berhenti menulis. Karena tulisan Ibu akan kami baca, akan anak kami baca, akan cucu kami baca. Bahwa Indonesia ke depan harus kuat dan jangan melulu membeli tank, jangan melulu. Karena ke depan senjata itu bernama biologis yang dibuat oleh manusia-manusia laknat yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengeruk dan seolah-olah berlaku sebagai Tuhan di bumi yang Allah ciptakan ini. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau menjadi pembicara terakhir karena ingin sekali kami mendengarkan nasihat yang sangat berharga dari seorang ibu. Ya, hadirin sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Kita sudah berada pada penghujung acara. Yang kami hormati Ibu Siti Fadilah Supari, Ibu Husnul Maria, Bang Pigai, Bang Slamet Ma'arif, Bang Iksanuddin Nursi, dan semua yang terlibat, sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Percayalah, ini akan kami buat sedemikian rupa untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ini akan kami kemas, akan kami siarkan lagi dari YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan semua sosial media agar semua masyarakat menikmati indahnya refleksi ini untuk bersikap ke depan yang lebih baik. Saya sebagai host mengucapkan jazakumullah khairul katsir
mengucapkan jazakumullah khairul jaza, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi perbaikan buat kita ke depan. Terima kasih sekali lagi. Jaya terus NKRI, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen dan menerapkan dalam setiap aspek kehidupan untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.